Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Damita Airin Rumpak dengan NIM N01251093 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Adapun apa yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil rangkuman dari video-video YouTube dan juga referensi dari internet. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Indonesia itu sejak dahulu sudah terdiri dari berbagai kerajaan yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian besar bahasa daerah di Indonesia itu berasal dari rumpun Austronesia yang jumlahnya mencapai sekitar 1.200 bahasa, di mana seperempat dari 1.200 jumlah bahasa rumpun Austronesia adalah penutur bahasa Jawa. Adapun selain bahasa Jawa yang berkembang, ada pula bahasa lain yang juga tidak kalah berkembang pesat, yaitu bahasa Melayu. Kedua bahasa ini mengalami banyak penyerapan dari bahasa Sanskerta, Arab, dan Persia. Nah, pasti kita masih bertanya-tanya kan, gimana sih awal mula adanya bahasa Indonesia? Oke, jadi sekalipun penutur terbanyak itu bahasa Jawa dan bahasa Melayu, namun bahasa Melayu ini seperti punya sesuatu yang lebih spesial, karena sedari dulu bahasa Melayu memang punya peran yang sangat penting sebagai sarana komunikasi perdagangan antar komunitas yang berbeda. Bahkan, dikabarkan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak abad ke-7 Masehi, di mana terbukti dari prasasti yang ditulis dengan aksara Palawa atau Melayu kuno. Ada pula, pada masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan serta bahasa penghubung antar suku. Tentu saja, bahasa Melayu ini mengalami perkembangan sehingga bisa sampai dinamakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan, di mana perkembangan itu seperti bahasa Melayu tertulis mulai ditulis menggunakan bahasa Arab atau aksara Jawi, yang kemudian berkembang lagi hingga pada bahasa Melayu mulai ditulis menggunakan alfabet. Semua itu juga bergantung pada budaya yang berkembang pada saat itu. Nah, karena perannya yang luas dan bahasanya yang juga sudah sangat dikenal, akhirnya kelompok pemuda di wilayah Hindia Belanda memilih bahasa Melayu untuk digunakan sebagai sarana komunikasi dalam memperjuangkan berdirinya negara Indonesia. Dalam Kongres Pemuda I pada tahun 1926 muncul gagasan Persatuan Bangsa, di mana Muhammad Yamin mengusulkan nama bahasa Melayu sebagai bahasa Persatuan Indonesia. Namun, setelah dilakukan pertimbangan karena banyaknya pendapat dari berbagai pihak, akhirnya disesuaikan bahwa nama bahasa Indonesia lah yang kemudian menjadi bahasa Persatuan Masyarakat Indonesia. Kemudian, pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, melalui Sumpah Pemuda, ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan Indonesia yang dipakai untuk mewakili bangsa dan masyarakat Indonesia. Setelah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, artinya bahasa Indonesia telah dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian, kedudukan itu semakin diperkuat dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat penting, seperti sebagai identitas nasional, sebagai kebanggaan bangsa, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, karena fungsinya yang sangat penting, oleh karena itu bahasa Indonesia harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, di mana bahasa yang menjadi simbol persatuan ini harus terus mengalami pembaruan dalam kosakata, ejaan,
serta penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, sampai di sini sudah penjelasan saya mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Dengan video ini, saya berharap bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya, serta bisa membangun rasa cinta tanah air dan semakin berbangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekeliruan informasi yang saya sampaikan. Saya tutup video ini. Terima kasih.